Seorang gadis yang semangat untuk berkuliah. Farah namanya. Nama yang indah, seindah harapan yang tumbuh di dadanya sejak lama. Namun keadaan keluarganya tak selalu sejalan dengan mimpi. Hingga suatu hari, keluarga Farah mendapat uluran tangan bantuan dari kerabat dekat yang ingin membantu biaya kuliah Farah. Keluarga Burhan namanya. Dengan sangat bahagia, Ibunda Farah menerima bantuan itu. Air matanya jatuh bukan karena sedih, melainkan karena harapan yang akhirnya menemukan jalan. Namun bantuan itu datang dengan syarat. Selama masa kuliah hingga selesai, Farah harus tinggal bersama keluarga Burhan. Awalnya Farah sangat bahagia mendengar kenyataan bahwa ia bisa berkuliah tanpa membebani ibundanya. Semangat luar biasa membara dalam dirinya. Semua cita-cita idealnya terpampang nyata dalam peta pikirannya. Ruang kelas, buku-buku tebal, toga kelulusan, dan senyum bangga ibundanya kelak. Meski begitu, ada satu pengorbanan yang harus ia terima, meninggalkan ibundanya sendiri di rumah. Setiap malam sebelum keberangkatan, Farah memeluk ibunya lebih lama dari biasanya. Ia menguatkan diri, meyakinkan hatinya bahwa semua ini demi kebahagiaan sang ibu. Hari pertama Farah berkuliah, ia bangun dengan semangat yang sulit ia sembunyikan. Pagi itu, udara terasa lebih ringan. Dengan langkah pasti, ia menyongsong masa depannya. Seolah setiap tapak kakinya adalah doa yang berjalan. Hari berganti hari, Farah mulai merasa nyaman tinggal bersama keluarga Burhan. Istri Pak Burhan adalah seorang perempuan yang cantik dan lembut tutur katanya. Sikapnya hangat, membuat Farah perlahan merasa diterima, bukan sekedar dititipi. Setiap hari, Farah membantu pekerjaan rumah. Ia membersihkan rumah, mencuci, dan terkadang ikut memasak di dapur. Hari pertama Farah berkuliah, ia bangun dengan semangat yang sulit ia sembunyikan. Pagi itu, udara terasa lebih ringan. Dengan langkah pasti, ia menyongsong masa depannya. Suatu malam Jumat yang hening, Farah baru saja masuk ke kamarnya. Tubuhnya lelah setelah seharian beraktivitas di luar. Ia menutup pintu, meletakkan tas, lalu duduk di tepi ranjang dengan napas yang masih tersisa penat. Belum sempat ia benar-benar merebahkan diri, terdengar suara ketukan pelan dari luar. Tok, tok. Farah menoleh. Baru saja ia hendak menjawab, pintu itu tiba-tiba terbuka. Ia terkejut karena ia belum memberi izin. Yang berdiri di ambang pintu adalah Pak Burhan. Jantung Farah berdegup lebih cepat, ada rasa kaget bercampur canggung yang seketika memenuhi dadanya. Ia segera berdiri, menjaga jarak, dan menundukkan pandangan. "Ada apa, Om?" tanyanya pelan. Suaranya berusaha terdengar biasa, meski hatinya mulai tak tenang. Pak Burhan tidak langsung menjawab. Ia berdiri sejenak, menatap ke dalam kamar, lalu melangkah masuk satu langkah. Farah meremas jemarinya sendiri, berusaha tetap tenang. Dalam benaknya, ia mencoba berpikir baik. Mungkin ada hal penting yang ingin disampaikan. Namun malam itu, Farah belum tahu bahwa sejak detik itu, rasa aman yang selama ini ia jaga perlahan mulai retak. Pak Burhan hanya tersenyum tipis. Tanpa banyak kata, ia melangkah masuk dan menutup pintu kamar. Suara kunci beradu pelan, cukup untuk membuat dada Farah mengeras oleh firasat yang tak ia pahami sepenuhnya. Malam itu Om Burhan mendorong Farah ke kasur. Farah tersungkur, memberontak, dan mencoba untuk bangun beranjak menolak. Tangan Farah mendorong tubuh Om Burhan, melempari dengan bantal buku yang ada di kasur, hingga sempat memukul wajah Om Burhan. Farah berlari ke arah pintu kamar, namun pintu kamar sudah Om Burhan kunci. Ia pun bingung, dan Om Burhan menarik jilbabnya hingga terlepas. Rambut Fatma yang panjang terurai tak beraturan. Om Burhan menarik tubuh Farah, lalu mendekap mulutnya sambil berbisik di telinganya. "Penuhi, atau kuliahmu selesai. Jika selesai, ibumu pasti terpukul, dan jantungnya kumat. Apa kamu mau kehilangan ibumu?" Seketika Farah menangis dan menjawab, "Jangan, Om. Jangan lakukan ini padaku."
Dengan terisak-isak Farah memohon, namun akhirnya ia tak punya pilihan. Om Burhan menjamah tubuh Farah, melucuti satu persatu pakaiannya, mencium bibir Farah dengan sangat lembut, seolah ia adalah Tante Fatma. Om Burhan menjamah jengkal demi jengkal hampir di sekujur tubuh Farah, hingga ia merasakan sensasi freeze, dan cairan tak terasa keluar dari kemaluan Farah. Farah tak kuasa menahan gejolak apa itu. Air matanya menetes menahan semua rasa. Sentuhan Om Burhan sangat baru bagi Farah. Ada rasa marah, kesal. Farah sudah tak berdaya saat itu. Namun kenapa reaksi tubuhnya menikmati tiap sentuhan Om Burhan? Tubuhnya tetap memberontak, namun tak kuasa melawan kuatnya tangan dan tubuh Om Burhan. Hingga akhirnya Om Burhan merusak keperawanan Farah. Terasa sakit, namun tak mengeluarkan darah. Farah mencoba untuk menahan, dan tak bisa berkata apa-apa. 15 menit berlalu. Om Burhan menumpahkan cairan spermanya di kemaluan Farah. Memberontak pun tak berdaya. Malam itu Farah seperti boneka Om Burhan. Setelah melakukan itu, Om Burhan memeluk Farah dan membisikkan ke telinga Farah untuk merahasiakan hal ini. Jika tidak, ia mengancam keselamatan ibunda Farah. Om Burhan memakai semua pakaiannya dan keluar meninggalkan Farah seolah tak terjadi apa-apa. Apa yang terjadi setelah itu adalah sesuatu yang tak pernah Farah bayangkan dalam hidupnya. Batas-batas yang seharusnya dijaga dilanggar, Farah berusaha menolak. Tubuh dan suaranya gemetar, namun ancaman membuatnya terdiam, terkunci dalam ketakutan. Malam berlalu dengan sisa ketakutan yang tak kunjung reda. Keesokan paginya, Farah terbangun dengan tubuh yang terasa asing. Ada nyeri yang ia rasakan di area kewanitaannya. Rasa sakit yang ia pahami tanpa perlu kata. Ia menahannya rapat-rapat, seolah tak terjadi apa-apa, karena ia tak tahu kepada siapa ia bisa mengadu. Aktivitas berjalan seperti biasa, namun segalanya terasa berbeda bagi Farah. Ia melangkah ke dapur dengan kepala tertunduk, membantu Tante Fatma seperti hari-hari sebelumnya. Tangannya bekerja, bibirnya tersenyum tipis, tetapi hatinya gemetar. Di hadapan Tante Fatma, Farah diliputi rasa bersalah yang menghimpit. Ia menangis di dalam dada. Bukan karena kesalahan yang ia perbuat, melainkan karena luka yang tak berani ia sebutkan. Sosok Om Burhan kini menjadi bayangan yang menyeramkan, membuat setiap gerak Farah dipenuhi kewaspadaan. Farah belajar menahan napas lebih lama dari biasanya. Ia belajar berpura-pura kuat. Namun di balik itu, ada ketakutan yang terus membesar, menunggu ruang aman untuk akhirnya bisa bersuara.